Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ya, oke. Ciri-ciri tentara Dajjal di akhir zaman tidak percaya zuriat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas pernyataan Ustadz Riyad Al-Bajri di dalam salah satu kajiannya. Ustadz Wahabi ini menegaskan bahwa keturunan Rasulullah, keturunan Nabi terputus. Jadi para habaib yang sekarang mengaku Habib ya, mengaku keturunan Rasulullah, menurut Ustadz Al-Bajri itu sebenarnya secara ilmiah sanad keturunannya itu terputus ya, terputus ke Rasulullah. Artinya nggak sah para habib sekarang mengaku keturunan Rasulullah, itu nggak sah. Kenapa? Karena sanadnya terputus. Kata Ustadz Wahabi ini, keturunan Rasulullah itu terputus di seorang habib yang bernama Ali Al-Muhajir. Nah, kalau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya disebut dengan Al-Imam Al-Muhajir. Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad. Pernyataan Ustadz Wahabi Al-Bajri ini tidak ilmiah, nggak perlu kita ikuti. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil-dalil yang sampai kepada kita. Misalnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah berpesan tentang atau mengenai keluarga beliau, mengenai keturunan beliau. Kata Rasulullah, wa ana tarikun fikum tsaqalain. Aku meninggalkan dua golongan untuk kalian atau di dalam kalian. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah. Terus ila angkol wa ahlu baiti, dan ahli baiti. Maksudnya adalah keluarga Rasulullah, termasuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah meninggalkan dua hal, kitabullah dan keluarga beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa keluarga Rasulullah itu ada. Jadi oleh Rasulullah ditinggalkan kepada kita. Artinya apa? Artinya keturunan Rasulullah itu ada, keluarga Rasulullah itu ada. Dan ketika kita berpegang teguh ya kepada Al-Quran, maka kita akan selamat. Kenapa? Karena dua golongan yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan dipesankan oleh Rasulullah. Dan yang kedua berpegang teguh ya ikut keturunan Rasulullah, maka juga akan selamat. Bahkan ada ulama yang menurut saya itu ekstrim. Salah satu ulama ini menafsiri atau menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, kalau kita ikut ikutan Rasulullah itu bisa dipastikan kita berada di dalam kebenaran. Ya, walaupun ada pendapat juga yang mengatakan tidak semua keturunan Rasulullah itu bisa kita ikuti, karena keturunan Rasulullah itu ada juga yang berfaham atau berakidah yang menyeleweng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya seperti ikut madhab Syiah atau akidah Syiah dan lain sebagainya. Tapi fakta sejarah membuktikan bahwa keturunan Rasulullah itu selalu mayoritas selalu berada di jalan yang lurus, berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan para dai yang ke Indonesia, yang berdakwah di Indonesia itu banyak juga dari kalangan para habaib, kalangan dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu fakta, nggak bisa kita pungkiri. Kalau misalnya nggak ada wali songo yang kebanyakan dari habaib dari keturunan Rasulullah, ya mungkin kita akan masih menyembah batu. Kedua, alasan kenapa pernyataan Ustadz Al-Bajri Al-Wahabi itu nggak ilmiah, karena juga bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Asyuti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir bahwa Imam Mahdi di akhir zaman yang akan keluar itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi min itrati. Imam Mahdi yang kelak akan keluar di akhir zaman
min itrati itu dari keturunanku. Ini kata Rasulullah, min waladi Fatimah, dari putra Sayyidah Fatimah. Rasulullah sendiri yang menegaskan bahwa keturunan Rasulullah itu langgeng ya, akan ada sampai akhir zaman. Dan di akhir zaman itu akan muncul seorang imam yang bernama Al-Mahdi. Nah, Imam Al-Mahdi ini yang akan menjadi pemimpin memerangi Dajjal. Kalau ada orang mengatakan bahwa keturunan Rasulullah nggak ada, keturunan Rasulullah sudah terputus, berarti nggak beriman kepada seorang imam yang akan muncul di akhir zaman yang bernama Imam Mahdi. Yaitu hati-hati bagi teman-teman yang anti habaib, yang benci habaib, yang tidak mau kepada habaib, yang apalagi sampai mengatakan para habaib sudah nggak ada. Selanjutnya, sepertinya Ustadz Al-Bajri Al-Wahabi ini kurang mendalami ya, kurang banyak referensinya, kurang mendalami kajiannya tentang Al-Imam Al-Muhajir. Nah, Ustadz Al-Bajri ini mengatakan bahwa Al-Muhajir itu namanya Imam Ali Al-Muhajir. Tentu pernyataan ini sangat keliru, sangat keliru, fatal. Karena Al-Imam Al-Muhajir itu namanya bukan Ali, tetapi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali. Jadi nama aslinya Ahmad. Ini ada sebuah kitab ya yang ditulis oleh Muhammad Diya Shihab dan juga Abdullah bin Nuh. Nah, judulnya Al-Imam Al-Muhajir. Nah, di bawahnya ada penjelasan nama yang asli yaitu Ahmad bin Isa. Kemudian disebut Al-Imam Al-Muhajir, imam yang hijrah. Ya, konon pernah saya dengar itu kenapa disebut Al-Imam Al-Muhajir, karena beliau Habib atau keturunan Rasulullah pertama kali yang hijrah ke Yaman. Maka saya sangat setuju dengan pernyataan Buya Ar-Razi Hashim ya. Hati-hati kepada teman-teman yang anti habaib ya, anti keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena bisa jadi nanti menjadi panglima Dajjal, menjadi orang yang ikut Dajjal. Kenapa? Karena orang yang memerangi Dajjal itu nanti keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah. Berarti orang yang tidak percaya kepada keturunan Rasulullah, nggak percaya bahwa ada keturunan Rasulullah, ya bisa jadi orang-orangnya Dajjal, panglima Dajjal. Nah, berikut ini pernyataan dari Buya Ar-Razi Hashim. Nabi SAW mengatakan semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka khusus buat Nabi itu matrilineal dari Fatimah, tapi setelah itu kembali ke, kan bapaknya masih ahlu bait Abu Thalib ya, nggak ada masalah kok Pak. Kalaupun anggap nih matrilineal, emang nggak sah tuh nasab ke ibu, berarti bapak batal sebagai orang Solo kan. Ya, oke. Ciri-ciri tentara Dajjal di akhir zaman tidak percaya zuriat Nabi. Kenapa? Imam Mahdi itu zuriat Rasulullah SAW. Nanti dia muncul, nggak mungkin. Keturunan Nabi udah habis. Ada gak yang ngomong begitu? Dia nggak sadar ngomong begini itu udah ditandain sama Dajjal, dia langsung, wah ini panglima gua nih ya. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Cinta ke keluarga Nabi, benci ke sahabat Nabi, sama, Nabi juga nggak suka. Itu dimanfaatkan juga oleh Dajjal ntar ya. Baik teman-teman, dari kami admin Najid Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.